girang banget. Sedih. Girang dari mana? Kenapa? Setiap minggu aku rame terus. Rame terus. Emang Kiki itu emang nggak, jangan kan tiap minggu, tiap hari muncul di FYP di TikTok. FYP nggak ada habis-habisnya, dia lagi. Udah FYP muncul di OTW lagi. Beda, itu memang program. Maksud itu kan di TokTok, itu di TokTok. Kenapa Lu nggak habis-habis nih, banyak banget. Kasih tahu dah Bang Diki. Ini gue dikenalnya sebagai polisi yang selalu kritik masalah nepotisme dan ketidakadilan. Gue nggak mau dicap kayak Kiki. Kritiknya sok keras, tapi ditawarin buzzer nggak nolak. Lalu berarti kan nggak bakal mau kan kalau tawar-tawarin kayak gitu kan? Iya. Enggak lah, nepotisme itu namanya. Aku ada tawaran. Apaan? Nih, kan mau pilkada bentar lagi. Ah. Ini cuma posting foto fit 1, 2M jadi buzzer mau nggak? Boleh lah. Ini lengkapnya. Ini video lengkapnya, tapi udah rame udah yang kepotong. Enggak. Motivasi orang motong-motong tuh buat apa sih? Memang mau ngebakar kamu apa gimana ya? Iya, pengiringan opini yang sifatnya negatif. Video belum kelar dipotong dikasih caption. Itu dia. Jadi gitu kan tipikal penonton media sosial kita kan nelen mentah-mentah. Udah hanya Instagram kita yang rame. Masalahnya komen-komen yang masuk ke kita juga kita ngeliat Bacain Bang Diki apa? serem banget ini. Iya, apa katanya itu? Tukang roasting, pas di roasting kelabakan. Iya, aku tuh kan pas waktu rame-rame, jadi aku waktu itu lagi nggak lihat ada rame-rame itu kan. Karena ramenya pertama di X tuh. Iya. Itu Pak Andika yang WA aku duluan. Oh, dia notice. Ya, karena kan pada Kiki, lu udah tahu belum? Ada lagi rame di Twitter, waktu itu bilang di Twitter. Apa ya Pak Dika? Kataku. Ini itu kasih lihat lah nih. Awalnya akun ini yang video kita itu dipotong. Iya. Kita waktu itu udah janjian kan. Kan biasa kalau lapor pasti janjian tuh. Bener. Terus, oh iya, baru aku lihat tuh. Oh, dipotong sampai situ. Nah, pas aku lihat, ya ini mah yang ngupload ibaratnya akun dulu pecinta 0103. Aku nggak masalah karena kita kagak kenal. Bodo amat. Makin hari kok makin rame Instagram saya. Pas saya lihat, oh diramein kok Ernest katanya. Makin rame. Makin panik. Padahal kan itu notabene abang-abangan Nah, itu tuh yang kenapa aku upload versi lengkapnya, karena aku nggak enak sama Pak Andika. Iya, bener Orang-orang dong. nyerangnya ke Pak Andika juga. Oh kok ternyata Andika musuhin Kiki, Andika nyerang Kiki, terus kayak ternyata dilapor Pak nggak akur. Nah, aku tuh maksudnya lah orang kita janjian komedi gitu. Iya, begitu. Itu makanya buat Itu realnya ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, ayo ramein lagi, kita bakar lagi. Udah tahu realnya kayak gimana. Udah beli bensin tuh, ada siapa tuh? Ada tamu. Wah, sepupunya suruh Kiki masuk. lagi nih, sepupunya lagi. Kiki, Itu tangga aku guys. cantik sekali. Ya Allah, Andika main. Kayak biar hidup ya. Cantik ini. Aku kira anak SD dari mana? Terlalu berlebihan, Mas. Iya. Ada apa gerangan kawan? Ini loh, aku tuh kesini pengen ngasih lihat. Aku baru abis bikin, biasa hobi aku bikin sabun organik sendiri. Sabun organik. Iri. Apaan tuh? Ini sabunnya, kalian harus cobain. Sabun bisa buat, ini namanya sabun kastil. Sabun kastil. Aku bikin pakai minyak zaitun, minyak kelapa, pakai minyak almond, kacang almond. Apa minyak muka dia katanya? Itu bukan berminyak. Oh, itu bukan berminyak. Nanti itu beracun. Nanti yang jadi kayak aku dari gemuk langsung turun. Oke. Boleh lihat? Boleh. Kastil. Ini bagus, cocok. Boleh dicoba. Udah jadi artis pakai sabun cair, masih pakai sabun batang di bolongan. Sini yuk. Ayo. Masuk. Coba lihat Kiki. Ini katanya terbuat dari bahan ada zaitunnya. Bener nggak? Bener. Ada mandranya. Itu Atun. Atun, Mas. Udah lama dagang sabun. Aku nggak dagang sih. Aku
Aku tuh hobi aja. Aku duduk di mana nih? Sini, Kak. Situ sayang. Aku tuh hobi aja bikin sendiri. Terus aku kasih ke teman-teman deket aku, keluarga aku. Emang rajin dia. Suka. Tapi Kak Caca kita tuh lagi pas banget nih, kita emang butuh. Ini wangi nggak sih? Nggak ada baunya. Jadi aku emang bikin Emang iya? natural. Kalau mau coba itu bisa ya? Itu nyala nggak airnya? Nggak. Itu Masa air? terus apa yang keluar dari sini? Kamu aja. Kenapa sih? Di, lu pernah apa sih? Gua sama cewek salah, gua sama laki salah, gua sama siapa? Jangan usaha. Tadi kita habis bahas Kak Caca. Iya bener. Kita tuh habis bahas soal kita ini yang baru merancak jadi public figure, kena hujatan orang. Betul. Apalagi Kak Caca udah dari 10 tahun. Iya. Di entertain. Pernah Dari juga nggak sih? 4 tahun sebetulnya. 4 tahun. 4 tahun. Cuman aku 4 sampai 10 tahun itu main iklan, fashion show, model, main sinetron baru umur 10. Umur 10 tahun udah berkiprah di dunia sinetron. Iya. Saat kita 10 tahun kita masih main layangan, kita masih minta duit sama emak. Sementara Mas Tanda umur 10 tahun dia sudah menghasilkan uang. Iya. Itu gimana tuh kamu cara Nanggepin. netizen gitu? Maksudnya sama kayak pola kayak sekarang nggak? Kalau sekarang kan apa-apa media sosial kan? Iya. Jadi langsung kayak nyampe ke kita dan bisa kita bisa lihat. Kalau kakak sendiri gimana pada saat dulu? Kalau dulu tuh nggak langsung tahu ya, karena kan nggak kayak zaman sekarang ada sosmed-sosmed ini. Iya. Tapi lebih kejam dan lebih terdengar tuh zaman sekarang sih. Cuman kalau menurut aku punya mindset kalau orang itu nggak harus jadi public figure untuk punya hater. Dan tanda-tanda, bener nggak? Kayak misalnya anak yang sekolah di daerah mana, pelosok mana itu juga ada aja teman sekolahnya yang nggak suka sama dia. Tapi biasanya orang yang nggak suka sama kita itu bisa jadi karena kita punya kelebihan yang mereka pengen miliki juga, tapi mereka nggak punya memiliki kelebihan itu atau nggak berani. Sirik. Iya, banyak kalian tidak bisa. Ya. Jadi kayak life goals gitu nggak sih punya haters? Iya betul. Aku juga pernah baca apa ya, kayak sebuah quotes gitu loh. Iya, Jarwo. Kata-kata. Katanya bilang kayak gini katanya. Kalau ada yang ngomongin kejelekan kamu, ada yang ngomongin kamu, artinya value kamu di atas dia. Nice. Karena nggak mungkin seorang CEO ngegosipin OB. Bener. Tapi dia pasti di bawah kamu karena biasanya OB yang gosipin CEO. Nah, ini kan berarti syuting dari 10 tahun itu langsung yang itu nggak sih sinetron apa? Bidakara. Datanglah bidadari. Ingat ya lagunya ya. Iya, Lu cita-cita nonton nggak sih? Nonton dong. Cita aku pengen pakai sayap terus yang begini-begini. Oh wow. Oh, jadi merpati. Sampai aku SD tuh kulit tau depan sekolahan. Oh, iya. Kamu mau jadi Ibu apa? peri. Anwar cita-citanya. Aku mau jadi ibu peri. Anwar kamu laki. Kan namanya bocah ya pada saat itu ya. Berarti kamu namanya BSD. Apa tuh? Sejak dini. Sejak dini. Bukan dibanding-banding deh. Ada lagunya tadi. Satu. Itu gimana sih kalau kita lihat kan karakternya bener-bener ini ya. Nempel sekali. Nempel banget dengan sama Mas kamu Tanda gitu. saat itu. Iya. Gimana? Jadi kalau Lala itu kan karakternya pemaaf, dia itu banyak mengalami ibu tirinya yang menindas dia, teman-teman sekolah yang ngebully dia. Tapi dia itu selalu berhati baik. Dia selalu memaafkan orang, selalu ikhlas sampai dia punya kayak ibu peri yang ngejagain dia terus. Iya, betul. Nah, jadinya tuh dan itu aku panjang kan mainin karakter itu selama 3 tahun. 3 tahun. Jadi itu nempel banget, bahkan sampai sekarang aja aku udah punya anak yang udah umurnya 11-12 tahun aja. Orang tuh kadang-kadang masih suka, wah back to Lala. Misalnya kayak ngeliat foto aku sekarang di Instagram, ini back to Lala nih. Oh Gitu. iya lagi zaman dulu. Masih nempel banget, Lala tuh kayak nggak bisa lepas dari kepala orang gitu. Kuat banget karakter Lala ya. Dan maksudnya kayak pas Kak Caca kehidupan sehari-hari tuh pernah ngerasa kayak nggak apa-apa deh gue dizolimin, jadi kebawa karakternya si Lala tuh ke kehidupan. Aku gitu. sempet mengalami Tuh, kan? apa ya? Awalnya sih aku ini ya, aku cerita sedikit. Jadi aku tuh ngalamin namanya sindrom Lala. Apa tuh? Artinya adalah aku kan meranin karakter Lala kan bertahun-tahun. Iya. Terus aku tuh harus kayak melewati fase sampai aku harus belajar. Oke, gue mesti bisa stand up kalau dibully. Karena aku akhirnya lama-lama jadi kayak ya udah deh, gue kalau misalnya ada yang menyalahgunakan atau bersikap buruk aku diemin aja karena aku kayak terlalu terserap Lala gitu loh. Lalu melekat Sampai aku akhirnya belajar teknik-teknik untuk bisa ngomong sama orang yang direct, yang to the point, biar orang bisa lebih nge-respect aku, tapi dengan cara yang baik juga ya gitu. Tapi baiknya Lala adalah
dia tuh punya keyakinan yang kuat kalau dia selalu dijaga sama yang maha kuasa. Nah itu juga nempel yang Ada sisi positifnya ya, bahwa kita percaya kalau kita akan dijaga. iya ada buperinya. Kalau di dunia nyata tidak dilindungi oleh peri gitu kan, dilindungi oleh Tuhan. Itu dari Lala, kalau dari Po gimana? Kak Caca punya nggak sih, kalau kita kan syuting kan punya temen nih, temen keseharian deket ya, ada kita syuting Adiki, ada Kiki. Kalau Kak Caca dulu ada nggak temen deket yang dari syuting tuh sampai kehidupan nyata yang benar-benar deket banget sama kakak? Aku aja kita. Nggak ada. Baru ketemu. Kita belum kenalan loh dari tadi. Caca. Handika. Oke, ngomong-ngomong tadi temen deket Ya, temen deket. Dari lokasi syuting aku tuh deket sama Nia Ramadhani. Sampai sekarang masih sahabatan. Oh masih? Masih sahabatan, itu berarti udah 20 tahun 20 kita tahun. sahabatan. Dan sampai udah punya sama-sama punya anak, dia punya anak 3, sampai sekarang masih Bahkan saling si support. Sienna sama Mikaela jadi temenan juga sekarang. Ya Allah, Temenan gemes juga. banget. Iya. Nggak seumuran juga ya? Pas ketemuan tuh mereka bikin konten bareng, Kak Caca sama Kani yang. Seru banget ya. Seru banget. Sahabatan anak-anaknya juga ya sahabatan juga. Ya, padahal waktu di filmnya mah kan musuhan seolah-olah ya. Iya, disiksa mulu. Iya, gue baru ingat di sinetronnya dia musuhan ya. Saya tuh, Nia tuh pacarnya Bom Bom. Bombom. Iya. Dia anaknya Kumala Barbie kan? Enggak. Dan Mas Hani yang kerja di ART. Itu kan RT-nya. Iya, bukan emaknya. Iya, dia membantu. Lu nonton yang mana sih? Lu nonton? Ini sinetron bidadari, kamu nonton Sahur Sepuh kayaknya. Iya. Terakhir ketemu sama Kania kapan? Terakhir ketemu kapan ya? Seminggu lalu kalau nggak 2 minggu lalu. Berarti gitu. emang seintens itu intens. ya. Masih tetap deket ya, masih tetap Iya. deket ya. Ya memang harus kayak begitu kan, Iya. berjuang sama-sama. Pada Iya, akhirnya kan? kehidupan nyata pun harus bersama-sama. Nice. Iya, Gitu. betul. Jangan Nice. sama-sama berteman di depan kamera, belakangnya pada ngomongin. Jangan kemana-mana, tetap di OTW pokoknya. Kenapa? 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 Jatuh sendiri. Gimik, Di gimik dapur ngapain sih pakai pengganjal begini? biar kelihatan. Oh biar tinggi kan, udah tinggi tuh. Itu tadi buat aku harusnya. Oh buat kamu. Kesel banget gue. Tenang. Iya, jadi buat ibu-ibu yang ada di rumah ya. Sekarang kita mau masak cooking with Anwar. Kita bisa lihat di sini. Ini udah ada mangga. Kalau masak nggak ada mangga, nggak usah bikin, udah beli aja. Tuh, ini ada es batu. Kalau nggak ada es batu pakai batu bara. Iya, nih ada air. Ada susu nih, susu. Ini ada biji lasi, salasi. Solasi. Solasi. Selasi. Ya, salasi. Tuh. Anwar, kalau biji selasi nggak ada diganti biji rabu boleh? Selasi, Rabu sama Kimis dong. Sama Jimmy Eat ya. Terus masuk. Iya kan? Ini apa? Ini ada namanya sari kelapa. Tuh. Kita mau Yes. bikin apa? Mau bikin apa ini? Kita mau bikin Laksmana. Apa? Es. Mana salah? Laksmana mengamuk. Ada lagunya tahu? Laksmana mengamuk berdiri di Bukit Duri. Enggak. Jadi hari ini ibu-ibu aku mau membuat salah satu es ya yang berasal dari daerah Riau. Oh, dari. Yes, ini seperti es campur. Isi-isiannya memang harus pakemnya. Kalau untuk es Laksamana mengamuk itu ada mangga kunewi, kueni. Kueni. Iya. Kenapa mangga kueni yang dipakai? Kenapa? Karena wanginya beda. Iya benar, karena dia memberikan aroma yang nice to meet you. Nice to meet you tuh. Yes. Terus ada es kelapa nih, sari kelapa. Sari kelapa. Terus ini ada biji selasi. Kalau nggak ada biji selasi, lu ambilin telur kodok di sawah. Mirip. Mirip ya? Mirip. Tidak, tapi kamu tahu nggak sih ini ada historicalnya? Nah, story-nya. Jadi ya, sejarah for information. Karena filosofinya makanan itu bukan ucuk-ucuk langsung terjadi. Benar. Tapi ada sejarah yang kita pertahankan. Setuju. Jadi dulu Alkisah ya. Nice. Pada zaman dahulu di sebuah daerah. Itu Alkisah Bang Alel dulu itu. Di sebuah daerah ada seorang raja yang mengamuk
karena istrinya diambil oleh kalau restoran 6 apa namanya? Hah? Chef? Bukan, kalau restoran 6. Pasukan nanam itu Petani. cewek nanam juga nanam bulu mata. Beda bukan dong. Ada seorang petani yang diambil karena dia marah. Akhirnya si Kueni atau si Mangga ini dibabat-babatin. Babat itu apa sih Indonesianya? Soto babat. Bukan dong, kau tonjok lah. Diacak-acak. Sama siapa? Gitu. Sama si raja itu karena dia marah, istrinya diambil. Alhasil warga sekitar yang ada di situ mengambil si es Kueni dan membuat esnya. Akhirnya namanya es Laksamana mengamuk. Keren. Anwar, pas kamu cerita tadi ibu-ibu lagi nyetrika. Aku ngomong gini, wah lumayan kebuang waktu gua. Buang-buang waktu lu. Tahu gitu gue nyetrika lagi. Maaf ya ibu-ibu, semua yang lagi Masukin nyetrika. selasi, Kita masukin semuanya ya seperti ini ya ibu-ibu. Kita sambil nunggu Kak Arwar bikin X Laksamana mengamuk. Kita kepo-kepoin kehidupan Kak Kehidupan Caca. Kak Caca deh. Iya dong, harus Iya. dong. Caca Nah, tanyain. terus sampai tungguin ya. Ya. Kak Caca kan sekarang tadi sempat nyinggung juga. Panggilnya Sienna tuh panggil kesayangannya? Ibu. Sienna panggil aku ibu. Ibu sama sekarang Sienna udah 11 tahun. Ya. Anak perempuan. Ya. Pasti deket banget. Udah mulai cerita-cerita soal kehidupan dia di sekolah. Iya. Ke Kak Caca atau mungkin dekat sama cowok mana begitu. Nah kan dia cantik ini nih kan. Yang pasti sih kalau cerita sering banget dia cerita soal segala hal dalam hidupnya dia, soal pertemanan, soal kalau dia lagi suka apa, lagi pengen nonton drama Korea misalnya dia suka banget drakor. Dia ngefans banget sama Hisung. Aku udah yang tadinya nggak tahu sampai jadi kayak tahu pemain-pemain film Korea ini siapa aja, penyanyi-penyanyinya, sampai itu dari dia semua. Termasuk juga keunikan kan Sienna ini kan anak zaman sekarang banget ya. Bener. Suka pakai bahasa-bahasa. Kayak dia pernah ngasih tahu aku. Ibu-ibu, do you know what? Ibu tahu nggak artinya skibidi? Oh, Gen Alpha dia. Gen Alpha. Aku kayak apa skibidi mana aku tahu. Itu bahasa-bahasa yang zaman sekarang zaman now itu loh. Aku nggak Artinya ngerti. bad ya skibidi. Iya ya, Aku tuh nggak mau jadi kayak dia, soalnya dia orang skibidi banget. Bahasanya Dokter Tompi itu mas, kibidi papa. Sienna itu menggunakan kata-kata bahasa-bahasa Gen Alpha itu untuk bercanda. Oh, untuk ngajarin aku. istilahnya ngajarin. Kalau misalnya, iya. Biar ibunya update. Ada Iya. juga bang. Ada itu Kayak istilahnya. Rapatar. Apa tuh? Yang kecil ini. Oh iya. Mowing. Pewing itu pewing. Kalau Kalau bahasa dari samping begini. Kalau katanya, kalau itu miring. Itu monyong. Coba sekali lagi coba. Itu pewing. Ah bukan pewing ini. Ya. Sejak dini. Padahal gue udah laki banget loh sekarang tahu. Weh bro. Iya bro. Mana, bro? Wih, Gila, puasa bro. jalan. Ada, udah jadi. Bisa 4. Tadi 1. Luar biasa. Sambil ngobrol minum nggak apa-apa ya? Iya, Boleh. Karena bahannya kepake dikit loh. Kok bisa 4? Oh bisa dong, karena kan aku harus irit. Cepet ya. Oh. Best seller kan kalau bikin apa? Tapi yang aku pengen kepoin ini, Silakan Kiki mau kepo apa? yang pengen aku kepoin adalah Kak Caca menyikapi perkembangan anak zaman sekarang gitu ya kan, kayak mereka Gen Alpha, terus kayak maksudnya pasti sesuatu yang baru buat kita orang tua kita juga apaan sih, bahasa apa lagi Kita sih? banyak ketinggalannya Ada ya. Sigma, ada Riz. Istilahnya. Riz. Riz. Ada tapi kayak ngapain sih deh bahas kayak gitu, ganti atau malah Kak Caca ngikutin? Aku mencoba pengen tahu aja sih, at least itu artinya apa. Walaupun sampai sekarang masih suka lupa ya, karena itu asing banget di kuping aku, udah generasinya berbeda. Tapi yang pasti, aku kalau misalnya sama Sienna, mencoba mendekatkan diri kepada dia yang udah mulai puber, udah mulai ABG, udah mulai lebih ya hangoutnya sama teman-teman dibanding sama orang tua kan lebih ya kalau anak-anak ABG ya. Nah jadi aku tuh membiasakan kalau ke teman-temannya Sienna tuh juga menempatkan diri kayak ya udah aku tuh ibunya Sienna tapi aku juga teman buat kalian. Oh, jadi bestie. Kita bestie. Jadi Memang nggak ada ibunya kayak beda ya. nggak ada hierarki kayak aku tuh lebih otoriter, mereka harus takut sama aku, nggak ada yang kayak gitu. Bener, soalnya nanti ada manfaatnya tahu supaya anak itu nggak ada gap sama orang tua. Jadi apapun permasalahan di luar, dia bisa bercerita storytelling with my mother. With my mother. Asai. Gitu bagus itu. Asoy banget
Asoy banget deh orang Asoy ini. deh. Sekarang Siena kan udah gede. Pernah nggak Caca tuh pengen ngajak jalan Siena nolak. Lebih memilih temennya. Nggak pernah sih sejauh ini. Aku Pas seneng mau. banget Siena kayak masih kalau misalnya quality time ya waktu itu dia habiskan bersama aku. Tapi kalau misalnya dia lagi pengen, aku pengen video call dulu sama teman aku ya ibu. Ya udah dia video call sama temannya, aku lagi di sebelahnya, aku baca yang lain. Oh gitu. Dan dia Ibu, nggak bapak-bapak, mohon maaf nih. Ngobrol mulu kapan dimakan Mas? Aku udah makan waktu tua. Ngobrol sambil makan es kan enak. Saya sengaja nggak mau makan. Tadi ya. Temen saya megang papan lama di sini. Dia pegel. Ayo Kak Caca dimakan. Iya. Ya enak loh. Tapi gimana teman-teman? Caca gimana rasanya? Ini Enak, buah, enak banget. iniannya. Ini tuh mangga ya? Iya. Wow. Mangga kuain nih. Kayaknya mangganya aku ambil loh. Mangganya nggak apa-apa ya Kak Caca ya? Oh, nggak apa-apa. Mangganya mah asal jangan. Best seller ya. Best seller. Kak Caca masih ini nggak sih? Masih syuting sekarang? Sekarang aku baru habis rilis satu series judulnya Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Oh iya, Nanti aku lihat. Akhir bulan dia rilis. Oke. Ya. Nah, Kak Caca masih syuting. Ya. Siena juga katanya pengen jadi artis. Siena itu dia mungkin karena sering ngeliat aku juga dan kemauannya sendiri, Iya, dia pengen jadi aktris. Aktris ya. Aktris, tapi dia punya pilihan. Kalau nggak jadi aktris, dia mau jadi fotografer katanya. Emang suka. Jadi dia suka dengan dunia seni. Oh, ada anak kelas 6 SD udah bisa menentukan pilihan hidupnya dia ya. Hebat ya. Anak-anak nggak jatuh dari pohonnya. Apa? Anak jatuh. Buah jatuh. Anak jatuh dari Anak jatuh dari pohonnya sakit dong. Sakit dong itu. Dong benerin dong apa? Buah jatuh tidak jauh dari mana hayo. Bukan. Dari pohonnya. Iya Jatuh itu. tidak jauh dari pohonnya. Iya. Orang ikut jadi mamahnya juga Karena kan. DNA-nya terlalu kuat dari ibunya Iya, seorang ngikutin. Tapi entertainer. enggak, aku nggak setuju. Aku percaya kalau Siena menjadi apapun yang dia mau nanti, pasti dia akan lebih hebat dari aku. Keren. Aku percaya itu. Keren. Itu Masya aku udah tahu. Allah. Doa juga ya. Buat pilihannya sendiri buat Siena keren sih. Soalnya kan kalau Kak Caca bukan cuma aktris yang kita tahu. Beliau juga pengusaha. Oh iya. Udah punya bisnis hotel. Hotel itu dari dulu ya, itu udah. Iya. Nah, kalau itu dari sebelum aku lahir udah ada karena Udah ada. kakek yang mendirikan sih Oh, sebenarnya. orang Emang kaya, Olmeni. orang kaya. Kaya sama orang kaya. Enggak. Ya. Aku dari kecil pertama aku tuh nggak tergabung dalam usaha hotel keluargaku. Karena kan aku sibuk syuting di Iya. sekolah. Iya. Terus yang kedua, apa ya, keluargaku tuh mendidik aku untuk tetap menjadi seseorang yang sederhana gitu. Kayak misalnya kalau di zaman dulu tuh pas aku syuting Kisah Kasih di sekolah, Kisah Sedih Iya, di iya, iya. kan pemain-pemain lain pada naik mobil tuh yang mewah-mewah. Iya. Aku tuh dikasih mobil sama mama selain dikasih uang jajan yang terbatas juga ya, jadi nggak akses langsung ke uangku. Aku pakai mobil paling kayak Panther. Itu udah tiap hari ke lokasi kayak gitu. Jadi emang dididik untuk kayak, terus udah gitu aku nggak boleh minta dispensasi di sekolah. Misalnya nih minta izin pulang lebih dulu buat syuting. Kenapa? Karena merasa lebih spesial, karena lo syuting, karena lo artis. Nggak boleh, nggak ada kayak gitu. Jadi aku syuting nggak sekolah sampai kelar, sampai jam 4 baru pulangnya syuting. Besoknya sekolah lagi, selalu sampai aku lulus kuliah. Tetap diperlakukan sama gitu ya. Kalau kayak gitu tuh, jangan menggunakan kekuasaan, jabatan, privilege, Betul, kan? ya. Gue tuh anak ini loh, minta akses dong. Iya. Tapi hebat ya keluarganya Caca tuh ibaratnya itu kalau untuk masalah pendidikan no excuse. Iya. Biarpun lu artis, lu apa lu nggak harus dapat privilege lebih dibanding teman-teman lu gitu kan. Dan Iya. itu kayaknya bakalan kakak Caca terapkan untuk Siena juga, iya. Seperti itu juga. Iya, sama. Ya udah, apa punya kemampuan Ke anakku sendiri, apa yang aku dididikan oleh mamahku, aku turunkan ke Siena dari segi itu. Kalau kan Kak Caca punya privilege sebenarnya, Ya, tapi dia tidak sebenarnya. memanfaatkan itu. Betul. Nah, aku dulu ngerasanya aku punya keberuntungan lebih Kenapa begitu. tuh? Gimana tuh? Ya zaman susah, tapi aku bisa ngerasain makan di restoran, berenang di kolam renang yang gede itu. Gede? Karena dibiayain sama anaknya Om Parto. Alhamdulillah rezeki dia. Rezeki juga kan Ki. Aku segek dulu sama anaknya Om Parto. Terus anaknya Om Parto pengen les bahasa Inggris. Iya. Kalau anak orang kaya kan butuh temen biasanya. Orang susah datang nih. Nggak- Buat nemenin. Iya, nggak punya duit tapi punya waktu. Ayo, dia aku bayain. Perjuangannya betul. ya. Alhamdulillah. Kalau Kak Diki ada nggak? Kalau aku dulu ada, aku tuh zaman-zaman SD, aku pengen banget tuh punya Super Nintendo sama Sega gitu segala. Oh iya, Tapi Sega. Mainan ya, game. zaman itu tuh kayaknya buat anak-anak kecil Iya, cowok iya. kayak udah hype banget. Jadi aku setiap aku pengen main Super Nintendo sama Sega itu, aku disuruh dulu sama emaknya teman aku beli mecin Gi gitu. Aku kan di Kemanggisan beli mecin Gi di mana? Di Cawang. Itu kayaknya bukan nyuruh dia. Lebih
bikin ngusir si Alim. Cawang ya, cawang. Seru kan? Nah ceritanya seperti apa? Aku ngapain aja di Cawang? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di hotel. Udah mah cantik. Udah mah cantik. Pinter. Anak ayah mah cantik. Anak ayah mah pinter. Anak ayah mah kurus. Anak ayah mah berprestasi. Semuanya diborong sama dia. Tapi nih. Apa tuh? Ada yang kurang nih. Apa tuh? Kita sama-sama. Sama-sama apa, Cak? Gak sama-sama. Ya, tadi apa? Sama-sama apa? Sama-sama sendiri. Masalah percintaan maksudnya. Kayaknya Kak Gimana Caca tuh? udah lumayan lama juga sendiri kan. Iya, betul. Ada nggak sih keinginan, kayaknya boleh kali ini mulai punya pasangan baru. Mulai lagi kali ini dengan seseorang Cahaya. Gimana cahayanya? Bisa meliuk banget begitu dah. Kayak flamingo. Aku tuh kan ada ya orang yang tipenya, pokoknya aku udah pernah menikah, aku trauma, aku nggak mau menikah lagi kan ada yang kayak gitu. Aku nggak yang kayak gitu. Jadi aku masih terbuka, membuka diri kalau misalnya nanti ketemu jodohnya, bisa berumah tangga lagi, punya anak lagi, aku juga mau. Oh gitu. Amin. Kan amin juga harapan ya. Iya, Namanya doa. kita orang hidup pengennya yang baik-baik aja kan. Iya. Tapi punten, tapi setelah mengalami kegagalan kemarin ada kriteria khusus nggak atau tapi kayaknya nggak cocok sama yang kayak gini, aku cocok sama gini. Ngapain lagi? Kriteria. Lagi mau ngomong kriteria. Dari awal centil banget ya. Gua kalau ada bisa tamu cewek, semangat gua. Dia nyari suami bukan tukang kusek. Gak usah Apa tau? Caca atau jadi cate. Gabungin aja Oh, nama fanbase-nya. Bagaimana Kak Caca? Gimana Kak Caca? Adakah? Aku kriteria ada beberapa. Yang pasti pertama aku pengen orang yang bisa mengerti bahwa aku suka aktif, suka berkreasi, suka berkarya. Terus aku juga tipe yang aku tuh sebenarnya kalau udah punya pasangan, aku tuh sangat bisa dibilang berdedikasi dan mengabdikan hidup aku untuk dia dan keluargaku. Jadi kalau bisa dia harus jadi leader yang sangat baik dan oke banget buat aku. Kalau dia nggak bisa jadi leader yang baik buat aku, nanti aku bisa ke arah yang tidak baik. Jiwa pemimpinnya harus kuat. Caca tolong bantu. Ada boleh ngatur-ngatur ya? Leader. Iya, bikin ngatur-ngatur ini. Saya leader. Biar baper ceweknya diperhatiin. Tapi sejauh ini pasti ada dong yang mencoba mendekati Kak Caca. Terus mental karena aduh kayaknya gue terlalu mandiri nih sekarang, kayaknya gue masih belum butuh lo deh gitu. Ya ada yang nggak cocok, ada yang ngerasa belum waktunya. Tapi maksudnya kebanyakan sih ngerasa kayak nggak cocok sih gitu. Bukan karena mandiri, karena kan kalau kita lihat sekarang ya banyak cewek-cewek kan di luaran sana kan ini yang mandiri akhirnya kayak aku nggak butuh pasangan nih, Iya. bisa segalanya, banyak yang independen nih namanya. Nggak pakai partai dia. Independen. Aduh. Nggak gitu kan? Enggak, kalau aku masih terbuka untuk punya pasangan, gak yang kayak aku bisa semuanya sendiri, aku sendiri aja, nggak gitu. Kayaknya ada yang nggak bisa kita lakuin sendiri soalnya. Apa itu? Urus anak sampai anak dua. Kan perlu tektok. Iya. Itu kan nggak bisa. Tolong Masa tek doang? Iya tek doang. Toknya. Dan pemikiran Kak Caca tuh ya, aku sebagai seorang perempuan banyak banget menyerap beberapa poin-poin yang dia selalu kasih tahu di entah di media sosial, di podcast. Kayak begini. Kayak apa tuh? Iya, maksudnya salah satunya adalah dia open minded. Bahkan sampai sekarang salah satu open minded dia adalah bisa bertemu dengan mantan-mantannya. Ya. Bikin reunian. Grup WhatsApp nggak ada? Ada grup WhatsApp yang dinamakan Futsal 39. Dia ordiner ya.
Berarti mantan ada 11 orang atau 12 orang. Orang. Iya. Bener Kak Caca? Masih Tapi kok tahu sih? Kok tahu? Tahu dari mana? Pakai Soalnya nanya. benar. tim OTW jangan bener itu Kak Caca. Benar. Jadi Silakan, Kak Caca. ke orang yang pernah menjadi pasangan aku, mantan suami aku gitu dan sebagainya itu aku semuanya punya hubungan yang baik dan kita masih mensupport satu sama lain sampai sekarang. Iya. Masih saling respect lah gitu. Bahkan sampai ke mantan pacar loh. Kan ada orang yang Irfan blokir-blokiran. ada Kita kayak emang gitu. masih berhubungan baik kan? Masih berhubungan baik alhamdulillah. Iya. Dan kalau misalnya emang sempat ada masa yang chaos gitu ya, pasti aku minta maaf. Kayak bisa berapa bulan kemudian aku bisa kirim email atau kayak kirim WhatsApp. Itu aku minta maaf kayak karena aku ngerasa setiap hubungan yang gagal itu pasti dengan ada dua belah pihak nih yang Ya. berikut satu dalam situ. Iya. Nah, itu tuh andilnya 50% si A, andilnya 50% si B yang membuat hubungan itu gagal. Jadi nggak semuanya kayak dia doang yang salah. Salahin, dia satu orang doang Nah, aku salah. minta maaf untuk porsi aku. Kalau mantan Kak Caca lagi ada masalah, Kak Caca mereka curhat nggak? Atau Kak Caca kayak Ini tau dari mana sih? Masalah yang udah akut banget ya. Iya. Yang udah akut banget. Masalah udah akut banget. Iya, Kalau parah banget. Kalau masalahnya udah parah banget, kadang-kadang mereka minta cerita atau minta bantuan pendapat aku atau apapun itu. Tuh. Ini tau dari mana sih beneran? Jangan meremehkan tim kreatif dari. Kak Caca, itulah fungsinya berjuang dari dalam. Terpengaruh ya Ki ya. Masuk. Versi Kak Caca. Iya. Ini kalau Kak Anwar, Bang Ate, Bang Diki, kalau sama mantan gimana? Wih, Apakah iya maksudnya masih saya mah hubungan berteman baik sama mantan. Gimana? Berteman baik. Teman baik. Enggak, saya lihat udah nggak follow-followan tapi. Kalau berteman baik harus follow-followan ya. Iya. Follow cuma Haydan. Lain ya. Mantan masih hubungan baik. Iya. Sahabat dari dulu juga sama Kania masih. Iya. Dan tapi temennya selalu ada di titik terendah. Ada nggak Kak Caca? Jujur tadinya tuh aku temennya sedikit. Waktu umur 17, umur 20, umur 25 gitu temennya sedikit. Tapi lama-lama aku punya mindset yang aku rubah. Dimana aku nganggap dunia itu bukan tempat yang penuh dengan orang-orang yang pengen nyakitin kita. Jadi bukannya aku curiga sama orang-orang luar, tadinya aku curigaan sama orang-orang di sekitar aku atau orang-orang luar gitu ya waktu aku kecil. Tapi lama-lama semakin kok aneh ya, semakin aku berpikir dunia itu tempat yang aman, malah yang makin mendekat dan jadi sahabat tuh orang-orang yang baik dan nyambung dan sefrekuensi sama aku sehingga ketika lagi di titik terendah mereka semua tuh ada dan ngebantuin. Itu aku sampai amazed sendiri sih. Tapi bener positif thinking aja. Kadang-kadang mau kita dihujat, mau kita dicela, kalau kita positif thinking jadinya bagus buat kita. Nice. Jadi buruk buat dia nggak apa-apa. Kayak kenapa sih dia nyerang gua mulu? Oh, lagi pansos kali sama gua. Gitu. Masalah dia kayaknya dia curhat ya. Ngomong-ngomong masalah founder, Ada apa ini? Ada apaan? Kita ngerasa Iya, ada apa sih? Apanya? Kan di komunitas kan saling rangkul gitu Saling kan. rangkul kita dari keluarga. keluarga kan komunitas Keluarga. kan, gitu kan. Iya. Kuat ya komunitas Kuat. keluargaan ya. Komunitas Ada keluarganya satu. itu kuat. Bahkan aku bisa belajar stand up itu dari komunitas. Aku anggap komunitas itu keluarga, makanya gitu stand up Indo tuh kita tuh terlalu Solid rangkul, ya? solid banget. Kalau di komunitas itu ada kayak senioritas yang harus takut sama yang lebih senior Oh, gitu takut nggak sih? enggak? Lebih hormat aja. Hormat. Respect ya, respect. Takut mah enggak ada Bagian dari attitude. Itu. Iya. Enggak mungkin ada takut-takutnya. Asal jangan ditindas sama senior. Emang kampus. Iya. Kita emang nggak ada tidak gitu. Semua senior support kita semua. Kalau ada yang salah kita diingetin. Ya kan? Gue tahu udah muka lu kalau ini. Kayak Dia nyari ngomong. ya, Teh. Dia ngomong begitu ada maksud terselubung ya. Iya. Kita kan ngasih tahu kita kalau ada yang salah kita pasti diingetin. Benar. Kita dirangkul. Gitu. Nice. Nggak pernah ada senior kita mutus rezeki orang tuh nggak pernah ada. Alhamdulillah. Nggak pernah. Hidup ada di sono. Iya, ada rezeki ini, ada job nih, adik-adian gitu. Takut kamu makin dalam cerita. Makin dalam, jangan kemana-mana tetap bersama.
Jadi hari ini ibu-ibu semuanya aku mau bikin ini salah satu pasta dari Italiano. Tolong, Kak, namanya? Yes. Namanya itu pappardelle. Tolong larilah. Ya dong, tolong dong. Support system dong. Sistem. Namanya pappardelle alla genovese di pollo. Jadi mungkin nanya apa itu pappardelle? Jadi pappardelle itu salah satu nama pasta. Pasta. Ya. Jadi kayak Batak. Iya, Italia harusnya. Itu timur tadi. Dan genovese itu adalah saus putih dari jamu. Oh. Dan di polonya ini ada Ayam. chicken. Gitu. Oh, di Polo tuh chicken. Dan Kenapa, ini- Teh? Hah, Kenapa? kirain di Polo di Instagram. Itu polo. Polo. Kalau di Solo? Anak presiden. Pakai nanya. Enak ya kamu mancing terus. Ini jamurnya dipakai kampinong apa shiitake nih? Ini jamurnya jamur kuping. Oh, Jamur kuping. Yang kanan kiri. Iya, nggak tahu kan apa kiri. Jauh dong ya, Nusa Tenggara Timur ya kupingnya. Kupang. Asoy. Asoy banget. Nah, terus kalau kayak gini buat ibu-ibu jangan terlalu lama karena nanti akan overcook. Karena kan balik lagi ya si ininya nih ya, si pastanya kan udah dimasak, dia tuh udah bener-bener al dente. Al dente. Nah, selanjutnya Enak banget kita liatnya. sajikan bersebelahan seperti ini. Harus sebelahan ya. Yes, nanti untuk resep ayamnya kan udah jadi, yang ketinggalan bisa lihat di situ tuh. Nggak ada. Di sini nih. Nggak ada. Di Instagramnya OTW pastinya. Oh, iya. Resep lengkapnya ibu-ibu bisa lihat di sana ya. Ayam. Iya. Olah secara cantik. Cantik, Terus ini imut. udah ada taburan oregano. Oregano ya. Oregano ya. Ya. Cup cup cup. Duh. Cheese-nya kamu taburin. Bumbu khas Cheese. Italia oregano ya. Cheese itu cheese. Cheese. Pakai tangan nggak apa-apa. Gak apa-apa dong, masa pakai mulut? Iya. Ini bukan kuburan. Ayo. Gue bawa lah ini. Ya, ayo. Tara. Oh. Jelasin lagi. Namanya apa? Namanya adalah Pappardelle. Genovese. Genovese de Polo. Di Polo. Di Polo itu ayam itu Polo. Ya. Ayam baru tahu aku. Nih, karena kan aku di survei kakak suka banget sama makanan-makanan Italinayo. Italinayo. Iya, apa Italiano ya? Italiano. Oh ini kita bagi-bagi nih ya, spesial sekali. Itu yang ini. Cobain dulu, Kak. Nggak apa-apa. Pokoknya kalau main sini enak ngobrol-ngobrol makan, ngobrol-ngobrol makan. Makanya ate kembung. Kakak. Oh terima kasih. Silakan. Tapi gue diet, hari ini diet. Kak Caca bener suka sama makanan-makanan Itali. Pasta aku suka Pasta banget suka sih. banget. Suka banget. Sejak kapan Kak Caca suka Dari SMA ke SMP suka tuh sampai akhirnya aku masak. Waktu aku inget tuh ya, pertama kali aku masak pasta tapi pakai salmon. salmon? Itu adalah pertama kalinya pas Siena makan makanan padat, empasi. Empasi. Itu aku masak, terus aku inget dia belajar makan sendiri gitu, terus dia nyoba-nyobain pakai tangannya. Itu pertama kali kan sebelumnya aku nggak suka masak. Oh ya, Nggak suka. Tapi anak, Iya. nggak mau ya. itulah anak kadang merubah segalanya ya. Betul Awalnya Kak Caca nggak sekali. suka masak gara-gara anak jadi suka masak deh. Kayak gitu. Ini kalau kita makan masakan Italia bener gak sih? Kalau misalnya enak kita bilang, masakan buatanmu Sandiaga Uno. Bukan, Numero Sandiaga Uno. Uno. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Masakan buatanmu Sandiaga Numero. Merah Sandiaga. Numero Uno ya kan? Uno. Iya. Iya. Kalau enggak, al dente. Al dente. Adante. Adante. Kan kepo, kan Kak Caca juga suka traveling. Iya suka traveling. Kapan lagi rencana mau traveling nih setelah? Insya Allah bulan depan itu Oktober, Wow, kemana? aku mau ke LA. Lenteng Agung. Lenteng Agung. Pakai kereta. Los Angeles dong, Los Angeles. Amerika. Iya. Sama siapa berangkat rencana? Sendiri. Oh, sendiri. Aku biasa dari udah 10 tahun ya aku tiap traveling, ada yang ke Kroasia, ada yang ke Phuket, ke Thailand, ke LA, itu aku semuanya sendiri. Diri solo Enggak trip. takut diculik. Suka. Jadi Thailand bukan. Suka traveling sendiri. Dia suka jalan-jalannya. Iya. Kaget aku. Pertanyaannya, Iya. kata aku diculik. Suka. Suka diculik. Tapi Aku suka traveling sendiri itu karena sensasinya berbeda dengan traveling yang rame-rame bareng keluarga, bareng teman-teman tuh rasanya iya, beda loh. bener-bener dan itu salah satu menjadi goal. Aku tahu goal left. Golf. Takut apa? Live Live goal. goal. Boleh. Aku kemana-mana takut sendiri. Jadi kemana aku pengen kayak pengen Harus deh. coba melawan ketakutanmu sendiri, itu pasti senang banget, puas rasanya. Gimana dong? Nah, kalau Kak Caca ke LA bahasa Inggrisnya lancar lah, dia belepotan. Itu pakai
pakai Google. Google Translate ya. Iya. Nanti ngomong, hello dangdut. Review. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. In English dong kak, kamu kan suka ngomong Inggris tuh. I like how you mix the pasta with the cream on it and the mushroom and the chicken, how crispy it is but tender on the inside. It's so good. Artinya apa? Artinya aku sangat suka sekali dengan pasta ini karena pastanya benar-benar lembut dan creamy. Oh, boleh. Dan juga ada garing-garingnya karena Iya. buatan Anwar. Nggak ada urusannya. Ada buatan Anwar nggak ada. Nggak ada yang kayak gitu-gitunya tadi. Tadi terakhir dong Kak Caca, goals kedepannya apa? Kan maksudnya sekarang anak udah punya anak yang udah soleha, pinter, udah gitu ya kehidupan juga Kak Caca berjalan dengan baik. Apalagi sih yang pengen Kak Caca capai? Aku pengen menjadi ibu yang lebih baik lagi untuk Sienna. Aku pengen apa ya? Terus bahagia dan yang mendidik anakku juga supaya dia tahu bahwa kebahagiaan dalam hidupnya itu adalah hak birthright gitu, hak lahir batin untuk dia. Terus juga aku pengen minta maaf ke Sienna karena kalau misalnya kita punya anak masih bayi itu beda sama punya anak udah ABG. Kalau udah ABG itu kan udah besar, udah lebih dewasa, dia lebih bisa menalar dengan lebih cerdas daripada waktu kecil. Aku pengen minta maaf kalau aku pernah melakukan hal-hal yang membuat Sienna ngerasa kayaknya itu nggak perlu deh ibu gitu. Jadi aku pengen introspeksi terus dan menyadari bahwa bukan berarti hanya karena aku ibunya Sienna aku jadi yang maha benar gitu loh. Aku juga tetap introspeksi supaya juga ketika nanti Sienna udah dewasa dia tuh pulang ke aku, ketemu aku tuh karena keinginan bukan karena rasa wajib dan hutang budi gitu. Ya Allah bagus banget, Masya Allah. Aduh. Amin, amin, Bangga amin, banget amin. Sienna juga punya mama kaya. Kak Caca bangga banget ya. Bangga. Ya, ibu amin. kayak Kak Caca tuh pasti bangga banget. Kemana-mana pasti dibanggain ibunya. Iya. Lihat tuh emak gue yang sekarang tuh beda kan. Betul. Apa sebagai manusia terus mau belajar sebagai seorang ibu tidak malu ngakui kesalahan gitu ya. Jadi ini pelajaran juga buat Pelajaran. aku nanti kalau insya Allah punya anak. juga jadi lagi. Kan Mudah-mudahan. kalian juga sebagai nanti orang tua ya. Makasih Kak Caca buat hari ini. Makasih ya. Makasih makanannya, semuanya makasih. Teman-teman jangan lupa selalu sajikan OTW Sabtu Minggu 8.30 hanya di Trans 7. Bye-bye.